Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah banyak memberikan saya beribu-ribu nikmat, di antara nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini saya akan melaksanakan presentasi saya yang berjudul Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Gagal Jantung dengan menggunakan metode Certainty Factor berbasis web. Perkenalkan, nama saya Sutrisno, NIM 1701211018. Yang saya hormatin Bapak Jinur Rapita Sagala Eskom Mkom selaku dosen pembimbing saya yang telah sabar membimbing dan mengarahkan saya. Yang saya hormatin Bapak Johnson Manurung ST Mkom selaku dosen penguji 1 saya. Yang saya hormatin Bapak Pasca Marto Hasugian Eskom Mkom selaku dosen penguji 2 saya. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bawakan pada hari ini adalah terdapat 6 pokok pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, analisa dan perancangan. Yang kelima, implementasi sistem. Yang keenam, kesimpulan dan saran. Yang pertama, pendahuluan diikuti dengan latar belakang. Untuk mengatasi penyakit gagal jantung di Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman saat ini masih mengalami beberapa kendala yang menghambat pasien. Di antaranya, banyak masyarakat yang tidak peduli akan kesehatan, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penyakit gagal jantung, kurangnya tenaga medis di Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman, dan jam kerja dokter yang sangat terbatas. Dengan adanya sistem ini bukan berarti menghilangkan peran seorang pakar, tetapi dengan adanya sistem ini diharapkan pasien dapat mengetahui langsung bagaimana cara mengidentifikasi penyakit gagal jantung dengan gejala yang dirasakan. Kemudian peran dokter diperlukan untuk membenarkan serta dilakukannya pemeriksaan lanjutan terhadap penyakit gagal jantung yang diderita oleh pasien. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diselesaikan sebagai berikut. 1. Bagaimana mendiagnosa awal penyakit gagal jantung dengan menggunakan metode Certainty Factor. 2. Bagaimana merancang dan membangun sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit gagal jantung dengan menggunakan metode Certainty Factor. Selanjutnya, batasan masalah. Pada penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah atau ruang lingkup permasalahan agar pembahasan lebih terarah, antara lain sebagai berikut. 1. Pembahasan penelitian ini hanya mendiagnosa penyakit gagal jantung yang ada di Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman. 2. Penyakit yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 2 penyakit. 3. Gejala penyakit yang digunakan berjumlah 11 gejala. 4. Bobot term pakar diberikan oleh pakar. 5. Bobot term user diberikan oleh user. 6. Sistem ini dibuat dengan menggunakan pemrograman PHP dan database MySQL. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut. 1. Untuk membantu masyarakat atau pengguna dan dokter dalam mendiagnosa awal penyakit gagal jantung melalui gejala yang dirasakan. 2. Untuk merancang dan membangun aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit gagal jantung yang metode Certainty Factor berbasis web. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian skripsi ini antara lain sebagai berikut. 1. Manfaat untuk rumah sakit, dapat membantu kerja dokter khususnya dokter jantung dalam hal mendiagnosa awal penyakit gagal jantung. 2. Manfaat untuk masyarakat, memudahkan masyarakat dalam hal mendiagnosa awal terhadap penyakit gagal jantung yang dideritanya berdasarkan gejala yang dirasakan. 3. Manfaat untuk mahasiswa, mengimplementasikan ilmu yang didapat dari bangku kuliah untuk diterapkan ke dalam lapangan sehingga dapat mengukur kemampuan dan mengetahui pengetahuan penelitian dalam pembuatan aplikasi, serta penelitian ini digunakan sebagai tugas akhir untuk syarat kelulusan strata 1 atau S1. 2. Landasan teori. Sistem pakar adalah program kecerdasan buatan yang menggabungkan pangkalan pengetahuan base dengan sistem inference untuk menirukan seorang pakar. Gagal jantung merupakan kondisi otot jantung cukup melemah. Akibat dari kondisi ini, jantung tidak mampu lagi untuk memompa cukup darah ke seluruh tubuh pada tekanan yang seharusnya. Certainty Factor adalah suatu algoritma yang digunakan ketika menghadapi suatu masalah yang jawabannya tidak pasti dan bisa merupakan probabilitas. Certainty Factor menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian atau suatu fakta atau suatu hipotesis yang berdasarkan bukti dan penelitian pakar. PHP, Hypertext Processor, adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan baris kode program menjadi kode mesin yang dapat dimengerti oleh komputer yang berbasis server side yang dapat ditambahkan ke dalam HTML. SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengolah data pada RDBMS. 3. Metode penelitian. Kerangka kerja penelitian.
Kerangka kerja penelitian adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui topik pembahasan pada skripsi ini. Untuk mengetahui topik pembahasan. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk melengkapi atau untuk membuktikan perhitungan, bahkan mengimplementasikan sebuah sistem yang didapat dari Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman. Yang ketiga, analisis data. Analisis data dilakukan terlebih dahulu setelah data diperoleh dari pengumpulan data. Kemudian penerapan metode. Penerapan metode dilakukan setelah data dianalisis, kemudian data di penerapan metode dihitung dengan metode certainty factor. Yang kelima, perancangan sistem. Dari proses hitungan manual, langkah-langkah ataupun perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah sistem untuk dibuktikan ke dalam sistem. Yang kelima dan selanjutnya, yang keenam, membangun sistem. Setelah proses perhitungan manual dilakukan dan mendapatkan hasil yang sama dengan perhitungan manual, maka sistem dapat diimplementasikan di tahap ke-6 ini dalam hal membangun sistem. 4. Analisa dan perancangan. A. Data penyakit. Pada tabel 4.1, data penelitian jenis penyakit gagal jantung dapat dilihat pada tabel tersebut. Nama penyakit terdiri dari 2, gagal jantung kronis dan gagal jantung akut. Kode gagal jantung kronis D01, kode gagal jantung akut D02. Bobot gagal jantung kronis 1% sampai 91%, bobot gagal jantung akut 91% sampai 100%. Kemudian gagal jantung kronis. Solusinya pada gagal jantung kronis, pasien harus mengurangi aktivitas, selalu minum obat yang diberikan oleh dokter dengan teratur dan menciptakan pola hidup sehat untuk meringankan gejala gagal jantung dan mengingat kekuatan jantung. Solusi gagal jantung akut. Pasien dengan gagal jantung akut diwajibkan untuk dirawat dan ditangani khusus dari rumah sakit untuk mencegah terjadinya henti jantung secara mendadak. B. Data gejala penyakit. Kode berikut adalah data gejala penyakit gagal jantung pada pembahasan skripsi ini. Yang pertama, sesak napas dengan kode G001, yang kedua cepat merasa lelah dengan kode G002, yang ketiga pembengkakan pada kaki dengan kode 3003, yang keempat batuk terus-menerus dan memburuk di malam hari dengan kode G004, yang kelima nafsu makan berkurang G005, yang keenam berat badan naik atau turun secara drastis G006, yang ketujuh nyeri dada G007, yang kedelapan lemas seperti ingin pingsan G008, yang kesembilan jantung berdebar cepat G009, yang kesepuluh batuk disertai lendir berwarna merah muda G010, yang ke-11 sesak napas yang tidak mereda dengan istirahat G011. Berikut adalah bobot dari gejala-gejala penyakit gagal jantung. Kemudian tabel relasi dan nilai bobot dapat dilihat pada tabel berikut. D. Perhitungan metode certainty factor. Langkah-langkah perhitungan metode certainty factor adalah sebagai berikut. Yang pertama, certainty factor untuk gejala tunggal atau premis, single premise rules. Yang kedua, CF gejala sama dengan CF user dikali CF pakar. Yang ketiga, apabila terdapat kaidah dengan kesimpulan yang serupa atau lebih dari satu gejala, maka CF selanjutnya dihitung dengan persamaan 4. CF combine sama dengan CF all ditambah CF gejala dikali 1 dikurang CF all. Yang kelima, untuk menghitung presentasi terhadap penyakit digunakan persamaan 6. CF presentasi sama dengan CF combine dikali 100%.
7. Untuk menentukan keterangan faktor keyakinan dari pakar dapat dilihat dari CF Combine dengan berpedoman dari tabel interpretasi certainty factor. Studi kasus. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan dari sistem yang harus dijawab oleh pengguna dengan sejujur-jujurnya dengan cara menghitamkan pilihan yang ada pada setiap gejala seperti pada tabel 4.9 di bawah ini. Berdasarkan jawaban pengguna dari tabel 4.9 di atas dilakukan analisa untuk melakukan perhitungan metode sehingga didapatkan gejala yang dipilih oleh pengguna sebagai berikut. Gejala yang dipilih oleh pengguna dengan kode G001, G002, G004, G005, G007, G008, G009, G010, dan G011. Keterangan gejala. G001 sesak napas dengan jawaban pengguna pasti. G002 cepat merasa lelah dengan jawaban pengguna pasti. G004 batuk terus-menerus dan memburuk di malam hari dengan jawaban pengguna sedikit pasti. G005 nafsu makan berkurang dengan jawaban pengguna cukup pasti. G007 nyeri dada dengan jawaban pengguna sedikit pasti. G008 lemas seperti ingin pingsan dengan jawaban pengguna cukup pasti. G009 jantung berdebar cepat dengan jawaban pengguna cukup pasti. G010 apakah pasien ini mengalami gejala batuk disertai lendir berwarna merah muda dengan jawaban pengguna sedikit pasti. G011 sesak napas yang tidak mereda dengan istirahat dengan jawaban pengguna sedikit pasti. F pada hitungan metode certainty factor. Yang pertama menghitung CF Combine dapat dilihat pada tabel 4.10 tabel CF Combine. Untuk mendapatkan nilai CF Combine dilakukan perkalian pakar dengan user. Contohnya G01 sesak napas, CF pakarnya 0,6, sedangkan CF usernya 0,8. 0,6 dikali 0,8 adalah sama dengan 0,48. Begitu selanjutnya. Yang kedua, menghitung nilai CF old. A. CF combine. CF H, E 1,2 sama dengan CF H, E 1 ditambah CF H, E 2 dikali 1 dikurang CF H, E 1 sama dengan 0,48 ditambah 0,32 dikali 1 sama dengan dikali 1 kurang 0,48 sama dengan 0,48 ditambah 0,32 dikali 0,52. 0,52 ini didapat dari 1 sama dikurang 0,48. Hasilnya sama dengan 0,52. 0,48 ditambah 0,1664. 0,1664 ini didapat dari perkalian antara 0,32 dikali 0,52. CF old 2 sama dengan 0,6464. Begitu selanjutnya sampai gejala terhitung semua, maka didapatkan CF old 11 0,955138731112 dikali dengan 100% sama dengan 95%. Kesimpulan dari perhitungan metode certainty factor ini mendapatkan persentase nilai sebesar 95%. Karena nilai yang didapat telah melebihi dari nilai kronis 91%, maka penyakit yang diderita oleh pengguna adalah gagal jantung akut. Solusinya harus memperoleh penanganan yang khusus oleh dokter, menghentikan segala aktivitas, berhenti merokok, berhenti minum alkohol, dan harus selalu mengonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter. 5. Implementasi sistem. Pada gambar 5.1 POMLogin terdapat tampilan pertama oleh pasien. Pasien dapat melakukan konsultasi pasien di sini. Sedangkan POMLogin di sini hanya digunakan untuk admin untuk masuk ke dalam menu utama admin. Admin mengisi data username dan password. Apabila password dan username benar, maka sistem akan lanjut ke menu utama admin. Dan apabila password dan nama yang dipakai salah, maka sistem akan menginformasikan bahwasannya username dan password yang dimasukkan adalah salah.
Gambar yang kedua, gambar 5.2, form menu utama admin. Inilah form menu utama admin yang dapat dilakukan oleh admin. Terdapat 6 menu utama yang dapat dijalankan oleh admin. Yang pertama, data penyakit, yang kedua, data gejala, yang ketiga, relasi, yang keempat, konsultasi pasien, yang kelima, password, yang keenam adalah logout. Berikut adalah dari menu penyakit, data penyakit. Di sini admin dapat melakukan pengubahan, penambahan, serta penyimpanan, dan merefresh, bahkan mencari penyakit. Selanjutnya, gambar 5.4, form data gejala. Pada form data gejala ini, admin dapat melakukan perubahan atau bahkan menghapus dan menambah gejala suatu penyakit. Selanjutnya, gambar 5.5, form relasi. Pada form relasi ini, admin dapat mengubah, menghapus, bahkan menambah pengetahuan dari admin. Gambar selanjutnya, gambar 5.6, form konsultasi. Pada form konsultasi ini, admin dapat mengisi dengan cara menghitamkan pilihan yang ada sesuai dengan gejala yang dirasakan oleh pasien. Kemudian dari form ini, admin setelah melakukan pengisian, langsung saja admin submit diagnosa. Setelah didiagnosa, gambar 5.7, proses konsultasi. Maka didapatkanlah hasil perhitungan sesuai dengan hasil perhitungan manual. Selanjutnya, gambar 5.8, cetak hasil konsultasi. Dari hasil berikut ini, maka hasil berikut ini dapat dicetak kemudian ataupun tidak bisa, ataupun untuk mengulangi diagnosa, form 5.8 cetak hasil konsultasi ini dapat menyimpan hasil konsultasi pasien pada sistem. Yang kelima adalah gambar 5.9, password. Di sini admin dapat mengganti password lama dengan password yang baru. Selanjutnya, gambar 5.10, form logout. Di sini admin dapat keluar dari sistem ataupun untuk melakukan aktivitas kembali. Yang keenam, kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan skripsi ini, yang pertama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penerapan metode certain factor untuk mendiagnosa penyakit gagal jantung sangat efisien dan dapat mempercepat proses pencarian penyakit pasien dalam mendiagnosa awal. Yang kedua, hasil perhitungan sistem dalam manual adalah sama. Yang ketiga, implementasi dilakukan dengan menggunakan database penyimpanan data hasil kombinasi sementara. B, saran dari skripsi ini. Yang pertama, pengembangan selanjutnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi obat yang sebaiknya dikonsumsi oleh pasien. Yang kedua, pengembangan selanjutnya agar dapat menambahkan data yang lebih banyak lagi untuk memperkuat bukti untuk mendukung sistem dalam hal mendiagnosa. Yang ketiga, pengembangan selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode lainnya dan membandingkan metode sebelumnya. Thank you. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.